Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imasul Azizah, mahasiswi Latan Samas Hero semester 4 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan manajemen operasional beserta contohnya. Oke, manajemen operasional telah ada sejak orang memulai produksi barang dan jasa. Walaupun sudah lama, tetapi kenyataannya baru mulai diperhatikan dan dipelajari sekitar 2 abad yang lalu. Sejarah perkembangan operasi diuraikan menurut aliran-aliran utama. Ada 6 aliran utama yang menyumbang terhadap perkembangan manajemen operasional. Yang pertama adalah pembagian kerja. Yang kedua adalah revolusi industri. Yang ketiga adalah manajemen ilmiah. Yang keempat adalah hubungan manusiawi. Yang kelima adalah model-model keputusan kuantitatif. Yang keenam adalah komputer. Baiklah, aliran yang pertama adalah pembagian kerja. Pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi tenaga kerja pada suatu tugas tunggal. Dapat diselesaikan produktivitas dan efisiensi lebih besar daripada penugasan seorang karyawan pada banyak tugas. Prinsip pembagian kerja ini masih banyak digunakan dalam dunia bisnis modern, seperti dalam industri-industri perakitan. Yang kedua adalah revolusi industri. Revolusi industri pada pokoknya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Pemasaran dan produksi saat ini berdesakan dengan kebutuhan akan otomatisasi dan produksi volume yang tinggi. Baiklah, aliran yang ketiga adalah manajemen ilmiah. Gagasan-gagasan tentang manajemen ilmiah dalam manajemen operasi mempunyai 2 pengertian. Arti pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi analisa dan pemecahan masalah-masalah operasi. Sedangkan arti kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme-mekanisme dan teknik untuk meningkatkan efisiensi operasi organisasi. Pemikiran ini bertujuan untuk menemukan metode kerja terbaik melalui pendekatan ilmiah, yaitu observasi, seleksi ilmiah untuk karyawan, latihan dan pengembangan karyawan, dan kerjasama yang baik antara manajemen dengan tenaga kerja. Aliran yang keempat adalah hubungan manusiawi. Pendekatan hubungan manusiawi menekankan pentingnya motivasi dan unsur manusia dalam desain kerja. Pemuasan kebutuhan-kebutuhan sosial dalam pendekatan hubungan manusiawi telah melengkapi pendekatan manajemen ilmiah. Sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas, pemikiran aliran hubungan manusiawi telah mengarahkan pentingnya perluasan kerja, yang sekarang merupakan suatu metode untuk lebih memanusiawikan tempat kerja selain meningkatkan produktivitas. Aliran yang kelima adalah model-model keputusan kuantitatif. Model-model keputusan dapat digunakan untuk menyajikan suatu sistem produktif dalam model-model matematikal. Tujuan dari satu model seperti ini adalah untuk menemukan nilai-nilai optimal atau memuaskan berbagai variabel keputusan yang akan meningkatkan performance sistem dengan batasan yang ada. Yang keenam adalah aliran komputer. Penggunaan komputer telah mengubah secara dramatik bidang manajemen operasi sejak komputer diperkenalkan pertama kali dalam bisnis tahun 1950-an. Hampir semua operasi organisasi sekarang mulai memanfaatkan komputer untuk manajemen persediaan, scheduling produksi, pengawas kualitas, dan sistem-sistem pembayaran. Selain itu, komputer telah banyak membantu pelaksanaan otomisasi di kantor-kantor dan pabrik-pabrik, memecahkan masalah komunikasi dan transportasi yang kompleks. Usaha-usaha produktif telah dimulai sejak peradaban manusia dimulai dikenal. Pada masa-masa itu, sektor produksi masih bersifat kerajinan tangan atau handicraft era, sampai pada masa revolusi industri pada tahun 1800-an. Contoh sejarah perkembangan manajemen operasional. Pada tahun 1800-an, ketika terjadi perang sipil utara antara selatan di Amerika Serikat, saat itu pada masa pemerintahan Presiden Abraham Lincoln, terjadi perubahan besar-besaran di sektor industri, antara lain pengakuan perusahaan sebagai persons under the law dan diluncurkannya undang-undang antitrust untuk mengantisipasi kemungkinan kolusi di antara perusahaan-perusahaan besar, sehingga tidak menjadi semacam praktek monopolistic enterprise.
Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan manajemen operasional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.